Corona lagi dia ngomongnya. Kan sebenarnya ada juga yang bilang katanya ini konspirasi, tapi nyatanya kan banyak bukti katanya, banyak yang meninggal hampir berdekatan, banyak banget yang udah meninggal. Apa itu bukan karena corona? Terus ada yang nanya, nah di video apa yang gituin dokter gitu, dokter percaya nggak adanya corona? Enggak, katanya itu bukan corona, nggak ada. Nah itu untuk kalau kita bolehnya adanya corona ini percaya apa enggak, dan kalau kita sebenarnya nggak percaya itu musyrik apa enggak gitu. Balik lagi pertanyaan kamu. Kalau kamu bilang konspirasi, apa sih namanya konspirasi maknanya? Konspirasi itu kan sesuatu yang diomong-omongin gitu kan, ya sesuai dengan apa namanya, mengambil beberapa data gitu kan, tapi nggak bisa dijadikan pertimbangan, artinya nggak bisa menjadi bukti ilmiah konspirasi gitu. Konspirasi sifatnya bagaimana, terserah mau percaya mau kagak, namanya konspirasi gitu. Balik lagi ke kita sendiri, kita mau percaya silahkan, mau kagak silahkan gitu kan. Kalau dia mengatakan nggak ada corona, konspirasi itu ya terserah, omongan dia. Balik lagi ke kita gitu. Karena namanya konspirasi nanti yang bakal menjawab ya realita nanti gitu, sejarah yang membuktikan. Konspirasi. Jadi sebetulnya kalau corona ini sebenarnya gitu, sebenarnya ada nggak orang itu? Nggak ada gitu kalau menurut dokter. Corona. Gimana Gus? Corona. Bagi saya sendiri sih, menurut saya ada corona. Ada. Covid. Ada corona. Kalau pandangan Ustaz tentang vaksin gimana? Hah? Tentang vaksin, pandangan Ustaz. Vaksin. Jadi gini loh. Kalau menurut saya pribadi ya vaksin. Vaksin kan ada namanya AstraZeneca, apalagi tuh Sinovac gitu kan. Itu kan yang keluar dari Jerman, dari Inggris, macam-macam gitu. Jadi mereka berlomba-lomba untuk menciptakan formula vaksin yang paling terbagus gitu, yang paling sekiranya paling ampuh nih buat mengatasi corona gitu kan. Nah sifatnya vaksin itu apa sih? Tahu nggak? Jadi antibody sebenarnya, membangun tubuh dari corona. Fungsi vaksin itu. Fungsi vaksin. Menangkal corona. Vaksin itu ketika disuntik, artinya begini. Setiap badan kan, ini jadi kayak sok-sok tahu dokter saya jadinya. Setiap badan itu kan punya namanya imun masing-masing. Contoh begini misal, dikatakan orang-orang yang kena corona itu umur 40 tahun ke atas, yang dimana imun tubuhnya itu udah mulai menurun. Artinya menurun itu udah mulai nggak berfungsi secara bagus gitu imunnya gitu kan. Akhirnya dia kena corona, gampang terkena. Kenapa disuntikan vaksin? Vaksin itu istilah kata untuk menstimulasi supaya imunnya bisa aktif lagi dan mengenali virus corona gitu. Paham nggak? Nah, jadi kalau ke orang-orang muda nih kayak kita nih, yang dimana imunnya masih bisa aktif gitu, mungkin masih bisa kenal gitu istilah kata. Misal corona masuk ke dalam tubuh saya misal, nah imun saya masih aktif, wah ini corona nih gitu kan. Corona diapalin sama dia, diapalin gitu, diapalin gitu kan. Corona bentuknya begini, ada flu, ada ini segala macam gitu kan. Corona apa sih penyakitnya? Kan cuman flu, apalagi sih panas, meriang. Itu kan penyakit yang sering kali kita biasa udah alamin gitu, ya kan? Kita alamin gitu. Tapi ketika kita berbicara tentang imun, ya imun itu sifatnya apa sih? Mengenali segala penyakit gitu, penyakit yang udah kita rasakan gitu. Nah yang namanya virus kan tiap
tiap detik, tiap jam, tiap menit, tiap hari, tiap bulan, tiap tahun itu bakal anu lagi, apa namanya, bakal bermutasi lagi, yang lebih baru lagi begitu kan. Nah tujuannya orang disuntik vaksin supaya tubuhnya itu mengenali corona gitu, penyakit corona gitu. Istilah kata gitu, vaksin biar kenal, oh ini corona nih, gue kenal nih, langsung tendang vaksin apa coronanya, karena ada vaksin gitu. Nah semisal nanti vaksin bermutasi lagi, contoh gini lah, semisal orang puyeng ya mam, saya minum obat, coba tiap hari begitu, tiap dia puyeng minum obat, lama-lama itu penyakit puyeng anu nggak, kira-kira apa namanya, Hilang. bukan hilang, kira-kira bakal ini nggak, apa namanya, bakal lebih kuat lagi nggak? Enggak. Justru lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi. Iya, kan sifatnya obat itu kan untuk mereda aja, bukan menghilangkan tapi meredakan gitu lah. Ketika penyakit itu udah, semisal obat pusing masuk ke dalam tubuh ya kan, oh ini obat pusing nih, gue menghindar dulu dah gitu kan, dia datang lagi tuh pusing, minum obat lagi, lama-lama kan terbiasa nih pusing berproses dalam tubuh kita, kepala kita, wah udah kenal, ngapain gue udah bisa ngelawan obat ini kok, kan gitu sifatnya. Akhirnya apa, ketika dampak minum obat terus ya akhirnya udah tua nanti gitu, ketika minum obat jadinya ntar macam-macam, kena ginjalnya lah kan gitu. Jadi sifatnya obat itu bukan untuk apa, mengangkat penyakit gitu, meredakan penyakit gitu. Kalau mau tahu, obat itu bukan penyembuh, meredakan gitu. Yang menyembuhkan siapa sih? Ya Allah itu. Wasilahnya mana ya, obat itu gitu. Tapi setiap hari kita minum obat ya bakal kenal tuh penyakit kita sama obat gitu. Wah ini obat ini terus, minum aja bodrek terus, gue udah kenal mau bodrek gitu kan. Akhirnya nggak hilang tuh penyakitnya, minum bodrek, ganti lagi obatnya. Wah ini lebih super lagi obatnya. Begitu aja terus. Makanya begitu. Sifatnya obat itu bukan buat menyembuhkan, buat mereda gitu. Sama halnya vaksin ya. Contoh semisal orang lagi sendi-sendinya pada nyeri gitu kan, minum obat kan hilang, sembuh dikit kan, hilang dikit gitu kan, reda dikit, gitu lagi nggak bisa besok. Gitu lagi ya kan, untuk meredakan doang, bukan mengangkat penyakit, bukan. Istilah kata gitu. Kenapa orang-orang dulu pada sehat, jarang sakit ya? Karena makanannya ya bener, nggak macam-macam. Nah, sekarang kan banyak Campuran kimia, pewarna ini, pewarna itu kan macam-macam. Nah, dulu memang benar-benar alami langsung. Iya, mengalami langsung makanya. Itu bisa menjadi apa ya, bukti kenapa kok umur zaman orang dulu, zaman Nabi umur pakai ratusan tahun ya, mungkin ya karena itu makanannya bener-bener alami gitu, panjang. Dan lagi sekarang udah menjadi apa namanya, sabda Nabi kan, umatnya Nabi Muhammad ya ma baina sitin wa sab'in, di antara 60 sampai 70 tahun kan gitu. Baina sitin wa sab'in, di antara umur 60 sampai 60 sampai 70 tahun tuh, umur umat Nabi Muhammad. Udah lewat ya, udah anugerah fadlu minallah kan gitu. Jadi gitu, kalau pengen disuntik vaksin ya silakan aja vaksin, nggak masalah. Saya buktinya sampai sekarang belum masih vaksin. Iya, karena saya meyakini bahwasanya COVID itu ya penyakit yang sering kita alamin. Nah iya, hidung sering kehilangan bau ya udah pernah saya ngalamin. Apalagi sih pusing, iya, panas ya iya gitu. Karena apa ya, terus digempur, corona ini sadis, corona ini. Jadi tuh virus pikiran lebih kuat daripada virus corona gitu. Sugesti daripada itu lebih kuat gitu. Kalau dinyatakan corona ada gak sih? Ya, corona ada sebenarnya, ada corona gitu.